warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ibu-ibu yang udah hadir di sini. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua RT Desa Pancawati, Kecamatan Kelari ini karena yang telah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan pendidikan kesehatan di aula desa ini. Ya, terima kasih juga kepada Ketua RT dan Kepala Desa Pancawati ya, Kecamatan Kelari ini yang telah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan pendidikan kesehatan di aula desa, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya di sini yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penyuluhan mengenai HIV/AIDS ini. Baik, pertama-tama dulu ya, perkenalkan dulu, nama saya Tuti Ayuni dari Prodi S1 Keperawatan di Stikes Horizon Karawang. Baik, mungkin semua ini udah tahu ya Stikes Horizon di mana. Baik, di sini saya juga akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu semua mengenai HIV/AIDS. Jadi sebelumnya saya akan membagikan poster terlebih dahulu supaya ibu-ibu semua bisa sambil melihat ya, sambil saya paparkan materinya. Baik, silahkan untuk dibaca ya Bu ya. Oke, ada dua tujuan khusus dan umum saya dalam penyuluhan ini. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, saya ingin semua ibu-ibu, bapak-bapak semua ini selama 30 menit ini masyarakat di sini bisa mampu mengetahui pengertian apa itu HIV/AIDS, terus menjelaskan cara penularan dan mengetahui penyebab dari HIV/AIDS. Dan untuk tujuan umum saya, yang pertama yaitu setelah saya melakukan kegiatan penyuluhan selama 30 menit ke depan, diharapkan setiap masyarakat, ibu-ibu semua yang ada di sini bisa memahami pentingnya terhadap stigma diskriminasi pada pasien HIV/AIDS. Oke, di sini saya langsung akan paparkan ya materinya mengenai HIV/AIDS. Sebelumnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua di sini. Ada yang udah tahu apa pengertian dari HIV/AIDS ke ibu-ibu? Belum ya? Oke, baik, saya langsung jelaskan aja ya. Jadi HIV ini adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya akan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Lalu ada pengertian juga dari AIDS. AIDS itu dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Itu adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir, di mana ketika seseorang sudah mengalami AIDS maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Baik, di sini di poster yang sudah saya kasih ke ibu-ibu semuanya, di situ bisa dilihat ya apa tanda dan gejalanya dari mulai fase pertama hingga fase terakhir, yaitu fase AIDS. Oke, dimulai dari gejala yang pertama, tahap yang pertama. Pengidap itu akan mengalami nyeri seperti flu atau beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 atau 2 bulannya. Terus yang kedua, adanya dapat ditimbulkan gejala apapun berapa tahun tanpa gejala biasanya. Dan yang ketiga, adanya timbul nyeri, demam, sakit tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, dan nyeri otot. Selanjutnya ada tahap yang kedua, boleh dilihat ya ibu-ibu ya, di situ semua ada tahap per tahapnya. Tahap yang kedua umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus ini terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh, dan penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap orang lain dan berlangsung sehingga 10 tahun atau lebih. Dan fase yang terakhir adalah fase yang ketiga, yaitu tahap AIDS ya, dimana daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS, dimana demam terus menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama juga terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Baik, selanjutnya ada faktor resiko dari HIV/AIDS. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi itu ada beberapa ya, semuanya ibu-ibu di sini semoga bisa memahami ya. Yang pertama itu ada orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, adanya orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Nah, hati-hati nih buat ibu-ibu semua yang punya anak remaja, di mana masa pertumbuhan harus lebih hati-hati dan lebih perspektif ya terhadap perkembangan zaman yang sekarang. Selanjutnya ada orang yang terkena infeksi
penyakit seksual lain dan penggunaan narkotika suntik dan orang yang berhubungan intim dan dengan menggunakan narkotika suntik. Nah, hati-hati ya ibu-ibu, semuanya harus bisa mengetahui apa saja faktor resiko, tanda dan gejala dari HIV ini. Oke, apa sih penyebab dari HIV AIDS ini? Saya akan jelaskan kembali ya ibu-ibu ya. Jadi di negara Indonesia ini penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Nah, hati-hati nih, kita semua di sini harus lebih hati-hati menggunakan jarum suntik apapun ya Bu ya. Terus seorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Skip dulu Kak. Oke, di sini saya akan menjelaskan inti dari kegiatan penyuluhan saya kepada ibu-ibu semuanya yang ada di sini, yaitu mengenai stigma terhadap orang dengan HIV AIDS. Oke, untuk faktor penyebab timbulnya stigma di masyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai HIV AIDS. Di samping itu juga kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai HIV, terutama cara penularan dan pencegahan sehingga masyarakat tanggapannya keliru tentang ODA. Jadi makanya tujuan saya untuk mengadakannya penyuluhan ini agar ibu-ibu semuanya bisa mengetahui ya Bu ya, stigma apa saja yang ada di masyarakat ini terhadap pasien yang ODA. Oke. Selanjutnya, hal ini berdampak pada meningkatnya diskriminasi pada pasien HIV seperti memecat ODA yang bekerja, terus menceraikan pasangan yang berstatus HIV positif dan perilaku diskriminatif lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya stigma dan diskriminasi. Yang pertama adanya kurangnya pengetahuan mengenai HIV AIDS. Yang kedua adanya tanggapan yang salah tentang cara penularan HIV. Dan yang ketiga kesalahan dalam mencari tindakan dan pengobatan. Selanjutnya yang keempat adanya pelopor epidemi yang kurang benar dan anggapan bahwa penyakit HIV dan AIDS tidak dapat disembuhkan. Nah ini salah satu pelopor epidemi yang sangat menyebarluaskan bahwa masyarakat berpikir bahwa HIV ini tidak dapat disembuhkan. Oke, selanjutnya yang terakhir adanya prasangka dan ketakutan yang berlebih terhadap masalah sosial yang sensitif. Inilah timbulnya diskriminasi pada masyarakat. Selanjutnya, stigma terhadap ODA ini terjadi hampir dalam segala lapisan masyarakat, yaitu keluarga, teman, dan lingkungan sekolah atau kerja lainnya. Hal ini juga bisa diungkapkan oleh salah satu seseorang ya, yaitu dari Mukhlis Hasan, di mana stigma terhadap ODA terjadi pada beberapa tingkatan, mulai dari keluarganya, institusi sampai tingkat nasional, gitu ya Bu ya. Jadi tingkat keluarga misalnya tidak menerima bahwa anggota keluarganya yang terserang HIV. Nah itu menjadi salah satu stigma dalam keluarga. Selanjutnya masyarakat lain juga menolak keberadaan pasien HIV kan Bu. Pasti ibu-ibu di sini panik kalau misalkan warganya ada yang terkena HIV. Terus juga tidak memperbolehkan tinggal di lingkungan masyarakat. Seperti contoh, terdapat ketua RT ya Bu ya. Di sini ada RT juga yang gigih mempengaruhi warganya agar menolak keberadaan pasien HIV. Nah, ini juga salah satu diskriminasi pada masyarakat. Baik, itu tadi pemaparan mengenai HIV ya, cara-cara HIV seperti yang udah di poster yang saya kasih kepada ibu-ibu semua, bisa dibaca kembali. Selanjutnya tadi saya udah menjelaskan mengenai stigma dan diskriminasi di masyarakat semuanya. Baik, semuanya ada yang ingin ditanyakan nih ibu-ibu, mangga? Saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Pertanyaannya itu, stigma yang terkena HIV itu fenomena di masyarakatnya seperti apa? Oke, baik. Untuk stigma fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia ini terkait dengan pasien ODA. Yang pertama ada beberapa faktor ya Bu Ibu ya. Yang pertama itu ada ketakutan akan stigma dan diskriminasi adalah kendala utama dalam penanganan HIV. Jadi ketakutan ini yang kendala pada pasien HIV. Selanjutnya yang kedua ada stigma HIV dan AIDS masih berkutat pada masalah seks. Ya, yang ketiga ada paradigma baru pola transmisi HIV dan AIDS yang didominasi oleh pengguna narkotika intravena, yaitu narkotika lewat suntik ya Bu. Oke, tadi udah saya jelaskan. Selanjutnya juga ada stigma masyarakat yang memiliki tekanan atau reaksi sosial pada dirinya. Yang pertama itu ada kecemasan pasti ya Bu ya. Jadi mana kecemasan ini rasa yang
tidak pasti tentang penyakit yang diderita, terus perkembangan dan pengobatan, terus selalu merasa cemas dan berbagai gejala-gejala yang ditimbulkan dari pasien tersebut. Selanjutnya adanya depresi. Ini masalah psikologis yang amat sangat penting untuk pasien HIV ini, yaitu depresi, di mana pasien pasti mengalami sedih, merasa sedih, tak berdaya, merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa tak berharga lagi ya Bu ya pasti. Terus putus asa, keinginan untuk bunuh diri sangat besar sekali. Selanjutnya ada merasa terisolasi dan kurangnya dukungan sosial. Dan yang keempat adanya merasa marah pada diri sendiri dan orang lain. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa bermusuhan terhadap pemberian perawatan biasanya, atau menolak untuk bekerja sama dengan pemberi perawatan karena dia merasa marah kepada dirinya sendiri. Selanjutnya yang terakhir adanya merasa takut bila ada orang yang mengetahui akan penyakitnya. Ini pengaruh psikologis dari pasien ODA ya Bu ya. Ini adalah salah satu stigma dari stigma diskriminasi pada masyarakat semua yang ada di sini. Jadi saya harapkan setelah saya penyuluhan ini, ibu-ibu semuanya di sini bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu ya ibu-ibu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak ada ya, cukup ya. Baik, terima kasih untuk perhatian ibu-ibu semuanya yang telah hadir, juga terima kasih yang telah memanfaatkan waktunya. Semoga bisa menjadikan pelajaran ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.